Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salum Putriani Nur dari kelas J dengan NIM 21001500024. Saya akan membacakan PPT dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7 sejarah aliran psikologi. Saya akan membaca PPT pertama, sejarah dan bagaimana psikologi didefinisikan. Menurut asalnya, psikologi berasal dari bahasa Yunani kuno yang psike yang berarti jiwa dan logia yang berarti ilmu, sehingga secara etimologis psikologi dapat diartikan dengan ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Psikologi tidak mempelajari jiwa atau mental itu secara langsung karena sifatnya yang abstrak. Tetapi psikologi membatasi pada manifestasi dan ekspresi dari jiwa dan mental tersebut, yakni berupa tingkah laku dan proses atau kegiatannya. Sehingga psikologi dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari mengenai perilaku dan fungsi mental manusia secara ilmiah. Pendekatan di masa lampau bersifat filosofis dan mistik, sedangkan masa modern dengan pendekatan ilmiah, yaitu melalui penelitian empirik. Isu-isu dalam sejarah psikologi. A. Jiwa juga diartikan sebagai seluruh kehidupan batin manusia yang terjadi dari perasaan, pikiran, angan-angan, dan sebagainya. Jiwa manusia berbeda dengan jiwa makhluk seperti binatang, pohon, dan sebagainya. B. Karakteristik alamiah manusia. Sifat batin manusia yang mempengaruhi segenap pikiran, tingkah laku, budi pekerti, dan tabiatnya. Karakter menunjukkan perilaku individu yang relatif permanen pada saat berinteraksi dengan lingkungannya, yang didasarkan pada pengetahuan tentang moral. Sumber pengetahuan manusia. Dalam kajian filsafat yang dijelaskan, pengetahuan yang dimiliki oleh manusia memiliki sumber. Dengan kata lain, pengetahuan itu tidak timbul dengan sendirinya. Ada 4 sumber pengetahuan yang dimaksud, yaitu raiso, empiris, intuisi, dan wahyu. PPT kedua yaitu psikologi di masa Yunani kuno. Kapan ilmu psikologi mulai muncul? Socrates 470 sampai 399 Masehi, sebelum Masehi. Sama halnya dengan kaum sofis, ia juga menganggap penting pengalaman subjektif individu. Ia tidak tertarik dengan pandangan terkait alam. Ia lebih tertarik pada masalah yang berhubungan dengan manusia, etimologis dan etika. Ia menyukai membahas masalah praktis yang berhubungan dengan kejadian sehari-hari, sehingga Plato 427 sampai 347 sebelum Masehi. 1. Ide untuk mengetahui manusia hanya bisa menggunakan raiso yang merupakan salah satu fungsi jiwa. Ide adalah hal yang objektif, berdiri sendiri, permanen, fakta yang mengantarkan kepada suatu pemahaman konsep. Pandangan yang ini dipengaruhi oleh Socrates. 2. Jiwa. Pandangannya dipengaruhi oleh pemikiran Pythagoras terkait dualisme. Jiwa dan raga adalah dua entitas yang berbeda. Jiwa bersifat internal dan raga yang bersifat material. PPT ketiga, psikologi di masa Helenistik. Pada tahun 323 sebelum Masehi, Alexander Agung meninggal dunia, dan momen itu seringkali disebut masa Helenistik. Masa Helenistik
berakhir ketika Kekaisaran Romawi muncul pada abad ke-31 sebelum Masehi menguasai Yunani. Pada masa Helenistik tersebut, masyarakat Yunani menolak filsafat yang berasal dan tidak realistis. Mereka lebih menyukai yang bersifat praktis. Kekaisaran Romawi berkontribusi dengan perkembangan ilmu pengetahuan termasuk psikologi karena lebih menyukai pengembangan teknologi dan administrasi. Pemikiran pada masa Helenistik. 1. Skeptisme ragu pada kemampuan manusia sampai pada kebenaran absolut karena manusia memiliki keterangan dan beropini yang tampak saja bukan realistis yang sejatinya ada. Sinisme muncul sebagai ekspresi atau ketidakpuasan terhadap nilai yang ada, situasi dan kondisi yang dianggap tidak adil, dan ada keinginan untuk menyederhanakan tuntutan kehidupan. Psikologi pada masa Kekaisaran Romawi 500 sampai 470 sebelum Masehi. Pada masa ini kurang bagus terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Psikologi pada masa Kekaisaran Romawi. Pada masa ini kurang bagus terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, salah satunya psikologi. Mereka lebih tertarik pada perkembangan teknologi dan administrasi. Neoplatonianisme merupakan aliran yang meneruskan ide-ide Plato yang menekankan pada aspek mistis dan mengurangi aspek personal. Masa kegelapan pada abad pertengahan dimulai pada tahun 476 Masehi ketika Kekaisaran hancur dan diambil oleh Kekaisaran Konstantinopel, berakhir pada tahun 1453 Masehi. Pada awal abad pertengahan, perkembangan ilmu pengetahuan mengalami kemunduran dan rasionalitas tidak dapat berkembang, tidak banyak kontribusi sehingga disebut zaman kegelapan atau Dark Ages. PPT keempat, awal terbentuknya psikologi sebagai sains modern. Awalnya, psikologi dianggap tidak memungkinkan menjadi sebuah ilmu pengetahuan yang mandiri oleh Cornell karena berbagai alasan berikut. 1. Psikologi terlalu banyak menggunakan metode introspeksi atau metode lain yang non-eksperimen. 2. Yang ingin dikaji psikologi yaitu manusia secara sosial sudah menjadi kajian sosiologi, sementara proses mental yang dipengaruhi oleh otak sudah dikaji di dalam ilmu biologi sebelum psikologi didirikan sebagai ilmu. Perspektif Helmholtz. 1. Helmholtz dikenal dengan teori konspirasi energi dalam bidang fisika. 2. Hukum kekekalan energi berlaku dalam berbagai hal termasuk psikologi. 3. Helmholtz meneliti fungsi penglihatan dan pendengaran pasca pendirian psikologi sebagai ilmu. Bertano dan Wundt secara bersamaan mendorong psikologi sebagai ilmu mandiri berdiri sendiri. 2. Bertano sepakat dengan Wundt bahwa kesadaran adalah subjek mater dalam psikologi. PPT kelima, psikologi sebagai sains modern. Fungsionalisme merupakan salah satu pemikiran yang berpengaruh dan berkembang pada akhir abad ke-19 sampai pada awal abad ke-20. Fungsionalisme dikembangkan oleh William James 1842 sampai 1912
dan berpengaruh di Amerika Serikat hingga Eropa. Karakteristik fungsionalisme. 1. Fungsionalisme merupakan menentang strukturalisme yang terlalu fokus pada struktur kesadaran. 2. Fungsionalisme berusaha memahami fungsi dari kesadaran. 3. Fungsionalisme berusaha menjadikan psikologi sebagai ilmu praktis yang berguna dalam meningkatkan kualitas hidup manusia. 4. Fungsionalisme memperluaskan psikologi hingga ke topik seperti binatang, anak, dan abnormalitas. Kritik dan kontribusi fungsionalisme. Fungsionalisme dan strukturalisme mengalami ketegangan. Amerika Serikat menjadi salah satu contoh tempat ketegangan dua aliran ini berlangsung. Kontribusi fungsionalisme. Fungsionalisme memberi wawasan berupa aplikasi psikologi dalam kehidupan nyata. Setelah lahirnya fungsionalisme, maka riset tentang tingkah laku hewan menjadi salah satu yang paling penting dalam psikologi. Berikutnya PPT psikologi baru dan lahirnya aliran strukturalisme. Peristiwa penting yang melatar belakangi lahirnya psikologi sebagai ilmu. Pada tahun 1795, David Kinnerbor dinilai keliru dalam mengamati pergerakan bintang di Royal Observatory. Ada selisih pengamatan dengan atasannya. Wilhelm Basel melakukan penelitian dan berkesimpulan bahwa kesalahan Kinnerbor tersebut disebabkan oleh perbedaan individual, bukan karena ketidakcermatan dalam mengamati pergerakan bintang. Argumentasi empiris tentang pentingnya realitas subjektif psikologis seharusnya menjadi bagian penting dalam sains. Pasca pendirian ilmu psikologi didukung dan dikritik The Psychology Wund. Bersama Wund, Beranto mendukung terbentuknya psikologi sebagai ilmu yang mandiri, sependapat dengan Wund tentang kesadaran sebagai pokok kajian psikologi. 2. Tidak sependapat dengan Wund yang menekankan pada elemen kesadaran, bukan hanya fenomena fisik tetapi juga fenomena mental. Ebbinghaus dikenal sebagai pionir dalam penelitian ingatan dan aplikasi psikologi. Prinsip Ebbinghaus dalam pengembangan ilmu psikologi. 1. Psikologi harus mengikuti jalan ilmu alam dan mengajukan diri dalam filsafat. 2. Ruang lingkup psikologi tidak terbatas pada proses mental sederhana, tapi juga meliputi proses mental yang lebih tinggi. Berikutnya PPT terakhir, behaviorisme. Perspektif teori behaviorisme berfokus pada perilaku dan menekankan pada peran stimulus yang ada di luar manusia. Perilaku yang dapat diamati merupakan subjek mater ilmu psikologi. Klaim kebenaran dari behaviorisme. Science of Mind. Behaviorisme menjelaskan perilaku lebih karena faktor-faktor eksternal. Behaviorisme mengembangkan teori-teori yang menggunakan istilah-istilah perilaku. Perkembangan behaviorisme. Tahap pertama behaviorisme radikal. Tahap kedua neo-behaviorisme. Tahap ketiga sosio-behaviorisme. Behaviorisme radikal. Behaviorisme radikal berfokus pada perilaku yang disadari menggunakan metode eksperimental dalam menjelaskan perilaku. Neo-behaviorisme merupakan perpaduan antara behaviorisme dengan positivisme. Sebuah teori dikatakan benar jika bersumber dari
dua hal, yakni sains empirik dan sains teoritis. Sosio-behaviorisme, perilaku dipelajari dalam proses sosial, mengakui adanya proses mental dan proses kognitif. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.